Shalom anak-anak yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita merayakan Paskah, yaitu hari kebangkitan Tuhan Yesus. Kita melihat di dalam 1 Korintus pasal 15 sampai ayat 3 sampai 4 mengatakan bahwa ada dua hal yang sangat penting dalam hidup ini. Yang pertama, bahwa Yesus sudah mati untuk menebus dosa-dosa kita. Dan yang kedua, bahwa Yesus sudah bangkit pada hari yang ketiga. Dan Yesus mengalahkan dosa, iblis, dan maut. Mari kita menyanyikan pujian ini bersama-sama. Ada yang sangat penting disampaikan kepadamu. Ada yang sangat penting ku sampaikan padamu, bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Yang sesuai kitab suci ku sampaikan padamu, bahwa Ia dibangkitkan di hari yang ketiga. Semua kasih karunia, pada Yesus ku percaya. Semua kasih karunia, ku menang atas dosa, iblis, dan maut. Dan aku suka, dan aku suka, dan ku suka beritakan kemenangannya. Ada yang sangat penting ku sampaikan padamu, bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Yang sesuai kitab suci ku sampaikan padamu, bahwa Ia dibangkitkan di hari yang ketiga. Semua kasih karunia, pada Yesus ku percaya. Semua kasih karunia, ku menang atas dosa, iblis, dan maut. Dan aku suka, dan aku suka, dan ku suka beritakan kemenangannya. Dan aku suka, dan aku suka, dan ku suka beritakan kemenangannya. Salam adik-adik. Bacaan kita hari ini terambil dalam Injil Yohanes pasal 20 ayat 1 sampai 18. Yang menjadi ayat hafalan kita hari ini Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 32. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Tema bacaan kita hari ini, Yesus bangkit. Adik-adik, bagaimana rasanya jika adik-adik ditinggal oleh seseorang yang sangat adik-adik sayangi? Tentunya kita sedih, bukan? Iya, Kak Epi juga akan sedih jika Kak Epi ditinggalkan oleh seorang yang sangat Kak Epi sayangi. Kak Epi akan menangis. Di sebuah kota tinggal seorang ibu yang mempunyai sahabat yang sangat baik. Sahabat itu suka menolong ibu itu pada waktu ibu itu mengalami banyak persoalan dan kesulitan. Tetapi pada suatu hari sahabat yang dikasihi itu meninggal dunia. Ibu itu sangat sedih. Ia sering menangis dan bertanya, bagaimana saya mempunyai sahabat yang baik seperti dia lagi? Tentu tidak mungkin. Pasti anak-anak pernah mengalami, bukan? Siapa yang pernah ditinggalkan oleh nenek?
oleh teman, atau oleh seseorang yang sangat ia sayangi, sangat ia kasihi dan sulit untuk ia lupakan. Bagaimana rasanya ia sedih. Tetapi anak-anak, sahabat ibu itu bukan seperti sahabat biasa. Sahabat ibu itu adalah Tuhan Yesus. Dan ibu itu yang mengasihinya adalah Maria Magdalena. Nah, adik-adik, Maria melihat Tuhan Yesus ketika Yesus disalibkan pada hari Jumat. Dan ketika Yusuf Arimatea menurunkan Yesus dari kayu salib dan menguburkannya di tamannya. Batu besar digulingkan di depan kubur Yesus. Dan semua itu disaksikan oleh Maria. Dan ketika itu ia pulang bersama ibu-ibu lain sambil meratapi Yesus. Mereka menangis. Dan ketika pada hari ketiga, pagi-pagi benar, Maria bersiap-siap untuk pergi ke kubur Tuhan Yesus. Ia ingin mengurapi jenazah Tuhan Yesus dengan membawa rempah-rempah yang harum, seperti yang biasanya dilakukan untuk orang mati. Dengan membawa rempah-rempah itu, Maria berjalan keluar dari pintu gerbang Yerusalem. Matahari belum terbit, adik-adik. Semua sangat sunyi. Di perjalanan, Maria berpikir dalam hati, bagaimana saya bisa masuk ke dalam kubur Yesus? Siapa yang akan dapat mengangkat batu besar itu yang menutupi kubur Yesus? Setelah Maria tiba di kubur, ia terkejut. Batu besar itu sudah berpindah dari lubang kubur dan terletak di samping kubur Yesus. Kubur Yesus terbuka, adik-adik. Maka Maria mendekati pintu kubur. Dilihatnya kubur Yesus kosong. Jenazah Tuhan Yesus tidak ada lagi di dalamnya. Maria segera meninggalkan kubur itu. Ia lari pulang ke Yerusalem untuk menceritakan kepada murid-murid Tuhan Yesus. Pada waktu Maria tiba, ia berkata kepada murid-murid, "Tuhan kita telah diambil orang dari kuburnya, dan saya tidak tahu di mana ia diletakkan." Jawab mereka kepada Maria, "Kami tidak percaya. Siapa yang mengambilnya? Ayo kita melihat bersama." Kemudian Petrus dan Yohanes bersama Maria pergi lagi menengok kuburnya. Semuanya pergi sambil berlari-lari. Tetapi adik-adik, Maria tidak mau pulang. Ia mendekati kubur itu dan melihat ke dalam. Ia heran karena dalam kubur Yesus ada 2 orang malaikat yang duduk di dalamnya. Malaikat itu berkata kepada Maria, "Ibu, mengapa ibu menangis?" Maria menjawab, "Karena Tuhanku telah diambil orang, dan saya tidak tahu kemana mereka membawanya." Maria tidak ingat lagi bahwa Tuhan Yesus pernah mengatakan bahwa ia akan bangkit pada hari yang ketiga. Dan memang hari itu adalah hari ketiga. Hanya Maria sudah lupa. Tiba-tiba Maria mendengar bunyi langkah di belakangnya. Maria menoleh ke belakang dan melihat ada seorang laki-laki berdiri dan melihat Maria. Maria menyangka bahwa dialah tukang kebun. Laki-laki itu juga bertanya kepada Maria, "Ibu, mengapa ibu menangis?"
"Siapakah yang engkau cari?" Lalu Maria menjawab, "Tuhanku telah diambil, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan. Jikalau Tuhan yang mengambilnya, katakan kepadaku, di mana Tuhan meletakkan dia, supaya saya dapat mengambilnya." Dengan suara yang penuh kasih, laki-laki itu mengucapkan satu kata saja, "Maria." Mendengar namanya disebut, Maria langsung tahu siapa orang yang berdiri di taman itu. Bukan tukang kebun, melainkan Tuhan Yesus yang berdiri dan memanggilnya. "Rabuni," artinya guru. Maria menjawab. Dengan sukacita besar Maria sujud kepada Tuhan, hendak memegang kakinya. Tetapi Tuhan Yesus berkata kepadanya, "Janganlah memegang aku dulu, karena aku belum naik kepada Bapa. Tetapi pergi kepada murid-muridku dan katakan kepada mereka, Aku akan pergi kepada Bapakku, kepada Allahku dan Allahmu." Sekarang Maria tidak menangis lagi. Ia sudah melihat Tuhan Yesus yang bangkit. Dan ia juga diberi sebuah tugas untuk menyaksikan apa yang dia lihat kepada murid-murid Tuhan Yesus. Dan ketika ia pulang ke Yerusalem, ia menyampaikan kepada murid-muridnya Yesus, "Aku sudah berjumpa dengan Tuhan Yesus." Ia berkata, "Bapa di sorga adalah Bapanya dan Bapa kita juga." Semua yang Tuhan Yesus katakan kepadanya, ia katakan juga kepada murid-muridnya, supaya murid-muridnya jangan sedih lagi. Nah, adik-adik, dari cerita firman Tuhan hari ini, ternyata kita tahu bahwa Tuhan Yesus adalah sahabat Maria yang setia. Ia tidak membiarkan Maria menangis dan bersedih hati. Tuhan Yesus mengubah duka cita menjadi sukacita. Adik-adik, Tuhan Yesus juga sahabat kita yang setia. Ia juga hadir di tengah-tengah kita, dimanapun kita berada. Dan pada hari ini, meskipun kita tidak melihat Yesus, tetapi Tuhan Yesus ada bersama kita. Dengarlah apa yang pernah dikatakan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya di dalam Yohanes 15 ayat 13. Tuhan Yesus mati untuk sahabat-sahabatnya, tetapi hari ini kita tahu bahwa dia tidak tinggal di kubur. Ia bangkit kembali dan datang kembali kepada kita. Ia menggenapi janjinya yang ditulis dalam kitab suci, bahwa ia akan bangkit pada hari yang ketiga. Mari kita bersukacita dan memuji Tuhan yang bangkit. Tuhan Yesus memberkati. Baik, mari kita bersyafaat kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa dalam kerajaan sorga, kami bersyukur kepadamu Tuhan atas tuntunan penyertaan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Kami ada sampai saat ini semua karena pertolongan dan anugerah daripadamu Allah Bapa di sorga. Terima kasih Bapa dalam kerajaan sorga. Pagi hari ini kami pengajar bersama anak-anak PAR Gemit Eklesia Batam boleh kembali beribadah online di pagi hari ini. Tuhan memberkati kami. Tuhan menyempurnakan setiap hidup kami, setiap sukacita kami. Ketika kami melaksanakan ibadah online, kami pengajar bersama anak-anak sekolah minggu sudah memuji, memuliakan, mengagungkan nama Tuhan lewat setiap pujian kami pagi hari ini. Tuhan memberkati pujian kami. Kami percaya bahwa segala pujian, hormat kami pagi hari ini hanya untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Allah memberkati kami.
memberkati kehidupan kami bersama anak-anak Par Gemit Eklesia Batam ini. Tuhan memberkati kami dalam setiap rumah tangga kami masing-masing. Terima kasih Allah Bapa dalam kerajaan sorga. Di kesempatan pagi hari ini kami sudah mendengar kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu. Tuhan memberkati kami. Urapi hidup kami Tuhan. Urapi setiap pendengaran kami. Dan kami percaya bahwa firman Tuhan yang sudah disampaikan kepada kami, biarlah kami terus berkomitmen menjadi anak-anak yang taat, menjadi anak-anak yang setia, yang terus melayani Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan di pagi hari ini menjadi pedoman, menjadi landasan hidup bagi kami, untuk kami terus melaksanakan kebenaran firman Tuhan itu dalam setiap kehidupan kami. Bapa dalam kerajaan sorga, kami bersyukur bersama-sama hamba-Mu Mama Rey yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Tuhan urapi hamba-Mu secara khusus, memberikan hikmat, pengetahuan, akal budi, memberikan kesehatan, kekuatan kepada hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, biarlah hamba-Mu Engkau pakai dengan luar biasa. Dimanapun saja hamba berada, biarlah hamba menjadi orang yang terus menyampaikan, mewartakan kebenaran firman Tuhan kepada dunia. Dan biarlah banyak orang yang bertobat lewat kehidupan dan pelayanan hamba-Mu. Dalam kehidupan hamba-Mu juga Tuhan Engkau memberkati seluruh pergumulan hamba-Mu, tugas pelayanan hamba-Mu, Tuhan Engkau memberkati. Biarlah dengan kehidupan hamba-Mu, Tuhan Engkau mengurapi hamba-Mu dengan luar biasa. Dan biarlah hamba-Mu tetap terus melayani Tuhan dalam kehidupannya. Terima kasih Bapa dalam kerajaan sorga. Pagi hari ini Tuhan, kami pengajar Eklesia Batam bersama anak sekolah minggu yang sudah melaksanakan ibadah par ini. Tuhan memberkati kami dalam setiap kehidupan kami, dalam setiap rumah tangga kami masing-masing. Baik itu kami bersama, kami semua pengajar par yang sudah mengambil bagian pagi hari ini dalam melaksanakan kebaktian ini. Tuhan Engkau memberkati kami, baik pemimpin firman, WL, Tuhan memberkati kami semua, memberkati setiap rumah tangga kami masing-masing, setiap pergumulan kami, pekerjaan kami. Tuhan Engkau memberkati, berikan kesehatan, memberikan kekuatan kepada kami, supaya dimanapun kami berada, kami terus setia dan melayani Engkau Bapa. Allah Bapa dalam kerajaan sorga, anak-anak sekolah minggu yang sudah mengikuti ibadah online pagi hari ini, Tuhan Engkau memberkati mereka, berikan mereka kesehatan, memberikan mereka kekuatan kepada anak-anak kami. Biarlah mereka dengan kehidupannya, mereka terus melayani Tuhan dengan apa adanya. Allah Bapa di sorga, anak-anak kami yang masih ada dalam keadaan sakit, Tuhan Engkau sembuhkan mereka, Engkau jamah mereka Tuhan dengan kuasa-Mu. Lewat mujizat Tuhan, anak-anak kami mengalami kesembuhan daripada-Mu. Allah Bapa dalam kerajaan sorga, kami juga mendoakan buat anak-anak kami, baik ada dalam masa pendidikan SD, SMP, SMA. Tuhan memberkati mereka, berikan hikmat, berikan pengetahuan, akal budi yang baik, supaya lewat masa studi mereka, Tuhan juga persiapkan masa depan yang terbaik bagi mereka. Allah Bapa dalam kerajaan sorga, kami berdoa secara khusus buat kedua hamba Tuhan, Bapak Pendeta bersama Ibu Pendeta yang Tuhan utus melayani mereka di Jemaat Gemit Eklesia Batam ini. Berkati kedua hamba Tuhan ini lewat kesehatan, kekuatan, supaya lewat pelayanan mereka banyak umat dimenangkan, banyak umat yang datang mau beribadah kepada Tuhan. Lewat kehidupan hamba-Mu, ke rumah tangga mereka juga Tuhan Engkau memberkati mereka. Jauhkan, singkirkan segala apapun yang bersumber dari kuasa iblis mengganggu kehidupan mereka. Di dalam setiap pelayanan mereka, tutup bungkus mereka Tuhan dengan kuasa-Mu, supaya kedua hamba Tuhan ini memperoleh kesehatan, kekuatan daripada Tuhan dalam melayani kami jemaat di Gemit Eklesia Batam ini. Tuhan memberkati ketiga anak mereka. Biarlah anak-anak ini masih dalam pertumbuhan, dalam masa bermain mereka, Tuhan memberkati mereka.
Biarlah perlindungan Tuhan ada dalam keluarga hamba-Mu Bapak Pendeta dan Ibu Pendeta. Terima kasih Allah Bapa di sorga. Memberkati kami Tuhan, terkhususnya pelayanan kami pagi hari ini. Biarlah Tuhan Engkau menyempurnakan setiap ibadah para kami. Biarlah Tuhan Engkau menolong dan menyertai kami, dan mengampuni setiap salah dan dosa kami, baik itu dosa pikiran, perkataan maupun perbuatan. Terima kasih Allah Bapa di sorga. Dengar dan sambut kami. Inilah syafaat kami. Di dalam nama Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, adalah penjawab doa yang benar. Kami berdoa kepadamu. Haleluya. Amin. Adik-adik, tetaplah bersaksi dimanapun adik-adik berada, karena itulah yang Tuhan kehendaki. Kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini, maka mari mengarahkan setiap hati kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Anugerah dari Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, tetap tinggal dan menyertai kita semua, mulai dari sekarang sampai kedatangannya yang kedua kali. Amin. Bagaimana cara memakai, membuka, dan membuang masker dengan benar? Ikuti langkah ini. 4 langkah memakai masker. Pertama, sebelum memakai masker, cuci tangan menggunakan air mengalir dan sabun atau cairan antiseptik. Kedua, pastikan masker menutup hidung, mulut, dan dagu secara keseluruhan. Karena itu, gunakan masker sesuai ukuran. Ketiga, perhatikan posisi masker. Bagian yang berwarna ditempatkan di depan, sementara yang putih menempel di wajah. Keempat, setelah masker terpasang, tekan bagian atas hingga sesuai bentuk hidung kamu dan pastikan sudah rapat. 4 langkah membuka dan membuang masker yang benar. Pertama, membuka masker, pastikan tidak memegang bagian depan masker, tapi dengan melepas bagian kaitan belakang masker. Kedua, gantilah masker jika rusak, kotor, atau basah. Ketiga, buang masker dengan benar ke tempat sampah. Keempat, setelah membuang masker, cuci tangan dengan air mengalir dan sabun atau antiseptik. Pakailah masker untuk mencegah tertular COVID-19 saat keluar rumah di tempat umum dan kerumunan orang. Jika tidak ada masker bedah, gunakan masker kain. Ingat, gunakan masker, pahami caranya, taati peraturan agar semua sehat dan selamat. Akan mencuci tangan dengan air mengalir dan juga sabun. Langkah-langkahnya yang pertama, telapak tangan, gosok kedua telapak tangan. Yang kedua, gosok punggung dan sela-sela jari sisi luar tangan kiri dan juga sebaliknya. Ketiga, gosok sela-sela jari bagian dalam. Yang keempat, kunci jari-jari sisi dalam dari kedua tangan. Yang kelima, gosok ibu jari tangan kiri dan berputar dalam genggaman tangan kanan dan lakukan sebaliknya. Yang keenam, rapatkan ujung jari tangan kanan dan gosokkan pada telapak tangan kiri. Dan yang terakhir, bersihkan kedua pergelangan tangan secara bergantian dengan gerakan memutar. Dan setelah itu keringkan kedua tangan dan tutup keran dengan sikut atau bekas kertas tisu yang masih di tangan.